Baik. Ada sukacita pada saat pagi hari ini? Kita mau lebih lagi bersukacita. Karena kita tahu kita punya Allah yang sanggup. Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Mari kita mau lebih lagi bersukacita. Allah sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, bahkan yang tak pernah tumbuh dalam hati, itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Kita mau lebih lagi bersukacita di dalam Tuhan. Pujian ini mengatakan bahwa Allah itu sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini seolah-olah Tuhan itu tidak sanggup mengubah kehidupan kita. Tapi bila pujian ini boleh menguatkan hati setiap kita semuanya. Dengan penuh sukacita, dengan penuh iman kita mau katakan bahwa Allah itu sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Kita mau ucapkan dengan iman kita. Dalam kehidupan kita. Saya persilakan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk duduk kembali. Kita mau lebih lagi menyiapkan hati kita untuk
masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami berterima kasih untuk keberadaan kami Bapa. Dan saat hari ini kamu mau yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kami. Bahkan jika seolah-olah Engkau tidak sanggup Bapa, ampuni setiap kami, ajari kami untuk kami berterima kasih kepadamu. Kita mengangkat pujian, ajarku Tuhan berterima kasih. Bila saat hari ini hati kita mau persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita mau menyiapkan hati kita untuk masuk di hadirat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih.
kami berterima kasih. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, Pak. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi. Berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Dan setiap kami boleh berkata kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kami. Bahkan Allah yang senantiasa berkata dalam kehidupan kami. Engkau yang memegang tangan kami. Engkau yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Dan saat hari ini Bapa, kayak mau lebih lagi untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Kayak mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam melalui kebenaran firman-Mu Bapa, hati kami boleh semakin dikuatkan. Iman kami boleh semakin diperbaharui. Dan apapun masalah dalam kehidupan kami, saat hari ini kami mau berkata, kami tidak takut sebab Kau besertaku Bapa. Kita mau angkat pujian ini. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Dia yang memberikan kita kemenangan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau menyiapkan hati setiap kami untuk Kau sirami dengan kebenaran firman-Mu. Tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak
katakan, Engkau Yesus yang memberikan kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang senantiasa memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan. Kami tidak tahu Tuhan, dan seringkali kami tidak pernah melihat secara nyata, secara kasat mata kehadirat-Mu. Tetapi kami merasakan bahwa Engkau Allah yang tidak sekalipun meninggalkan kami. Bahkan Engkau selalu menolong kami. Bahkan Engkau selalu membela kami. Bahkan tangan-Mu yang perkasa itulah yang menolong kami. Ini kami Tuhan, ini kami umat-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan pada saat siang hari ini akan memberikan kekuatan baru bagi setiap kami. Sehingga ketika kami melangkah, kami tidak akan pernah ragu-ragu bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan menyertai kami. Karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, urapi hamba-Mu. Dan urapi setiap kami jemaat-Mu. Baik yang ada di gereja maupun di rumah kami masing-masing yang melihat secara online. Maupun dimanapun kami berada. Karena kami percaya Tuhan, ketika Engkau berkata kepada kami, maka sesuatu yang besar akan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk saudara-saudara. Terima salam sehati dari saya, saudara. Ya, karena kita nggak bisa salaman, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, memang 2 minggu yang lalu saya tidak bisa hadir bersama-sama dengan saudara, ya, karena hari Kamisnya sebelum hari Minggu itu kantor diliburkan, saudara. Ya, karena ada seorang pengawas, ya, pengawas pendidikan atau pengawas sekolah di madrasah gitu yang terkena COVID-19 ya. Dan karena dia pengawas madrasah otomatis bersinggungan langsung dengan Kementerian Agama Kota Tangerang ya. Sehingga hari Kamis seluruh karyawan, Kamis Jumat itu karyawan diliburkan ya. Ruangan Rabu malam langsung disinfektan ya. Dan puji Tuhan saya masih sehat bersama-sama dengan saudara-saudara ya. Tapi saya belum swab test, belum rapid test ya, tapi saya percaya dengan iman saya Tuhan memberkati saya melalui doa-doa setiap kita. Amin. Amin saudara ya. Baik, kita akan langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, judulnya adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan bagi setiap kita. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa.
dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, saudara-saudara, saya percaya ini bagian firman Tuhan yang sering kali kita dengar. Ya. Tetapi ayat-ayat ini menjadi relevan hari-hari ini, saudara-saudara. Ayat ini begitu menguatkan saya, saudara-saudara. Karena itu saya bagikan kepada setiap kita. Kenapa? Karena hari-hari ini, saudara-saudaraku, setiap kita membutuhkan yang namanya kekuatan daripada Tuhan. Amin. Ya. Kekuatan daripada Tuhan itulah yang kita butuhkan hari-hari ini. Bukan yang lain, bukan materi. Ya. Tetapi kekuatan daripada Tuhan turun atas kita. Sebab ya, ketika kita kuat, saudara, ya, ketika iman kita kuat, diri kita kuat, tubuh kita kuat, saudaraku. Ya. Kuat itu tidak hanya berarti iman saja, tidak berarti secara rohani, tetapi juga dalam jasmani kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang akan melewati semuanya itu dan Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Ya. Jadi saya ingin memberikan tema pada saat siang hari ini, hendaklah kita kuat dalam Tuhan. Coba katakan kanan kiri, enggak usah ya. Maafkan saya sudah terbiasa dengan cara-cara yang lama. Kita ngomong itu saudara, salah saya ya. Diomelin saya ya. Cukup katakan dalam hati kita ya. Ya. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang kuat. Ya. Hendaklah kita kuat dalam Tuhan, saudara. Ya. Nah, saudara-saudaraku, kita tahu Yosua. Ya. Yosua itu bukan siapa-siapa sebenarnya, saudaraku. Ya. Yosua itu sebenarnya bukan siapa-siapa. Ya. Dia itu adalah seorang abdi. Ya. Seorang pelayan, saudaraku. Seorang jongo, seorang budak. Budaknya siapa? Abdinya siapa? Abdinya Musa. Ya. Pelayannya Musa. Ya. Kalau bahasa yang keren itu ajudannya, saudara. Ya. Kemanapun Musa pergi, Yosua ada. Ya. Pernah Musa bertemu dengan Tuhan selama 40 hari ya, di Gunung Sinai. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Yosua? Sementara Musa enak-enakan bertemu dengan Tuhan, muka dengan Tuhan, Yosua tetap setia di lereng Bukit Sinai itu, saudara. Dia enggak pergi turun ke Israel, ke kemahnya orang Israel. Tetapi dia ada di lereng gunung itu, saudara. Selama 40 hari, bayangkan saudara, apa yang terjadi.
Ya. Makan seadanya dengan apa yang ditemui di hutan. Minum mungkin dengan cari air di pegunungan. Ya. Mungkin dari air hujan dan sebagainya. Ya. Musa sih enak sama Tuhan, dapat transfer roh dari Tuhan, bertemu dengan Tuhan, ya. Menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Ya, kalau kita dekat sama Tuhan kita nggak perlu takut apapun juga. Ya. Tetapi Yosua, ya, dia hanya orang yang berusaha membuat dirinya untuk setia kepada Musa sebagai tuannya. Karena itu dia tidak meninggalkan Gunung Sinai dan tetap di lereng Gunung Sinai itu untuk menunggu Musa turun. Baru setelah Musa turun, dia bisa turun juga bersama-sama dengan Musa dan bertemu dengan orang Israel. Dia tidak apa-apa, dia bukan siapa-siapa. Ya. Tetapi Tuhan memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel, memiliki visi yang luar biasa, yaitu membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Seorang yang biasa tetapi dipilih oleh Tuhan. Seseorang yang bukan apa-apa tapi dipercayai oleh Tuhan. Ya. Saudaraku, yang pertama, supaya kita tidak khawatir, supaya kita tidak takut hari-hari ini, saudaraku, sadari ya, bahwa setiap kita, setiap saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang dipercayai oleh Tuhan untuk berada di ruangan ini, untuk berada di dalam lingkungan gereja kita, untuk menjadi umat Tuhan, saudaraku. Ya. Karena apa? Tuhan memilih kita. Bukan karena rupa kita, bukan karena kecantikan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kegagahan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena segala kelebihan kita, tetapi Tuhan memilih kita karena Dia kasih kepada kita. Dan itu suatu yang luar biasa dalam hidup saudara. Ya. Saudara dipercayai oleh Tuhan. Untuk apa, saudaraku? Untuk melakukan visinya Tuhan, untuk melakukan misinya Tuhan. Apa misinya Tuhan? Kalau Yosua dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa itu masuk dalam tanah Kanaan, maka saudara dipanggil oleh Tuhan menjadi imamat yang rajani, menjadi umat kepunyaan Tuhan sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib daripada Tuhan, yang telah memanggil saudara dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Itu posisi saudara. Ya. Jadi saudara dan Yosua sama-sama dipercayai oleh Tuhan. Kita dan Yosua sama-sama dipercayai oleh Tuhan. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan itu, saudaraku. Terima kesempatan daripada Tuhan, terima kepercayaan daripada Tuhan untuk melakukan visinya Tuhan, untuk melakukan misinya Tuhan dalam hidup kita. Ya. Jadi kalau hari-hari ini saudara merasa bahwa saudara adalah orang yang tidak berdaya, orang yang tidak mampu, pekerjaan lagi susah, no, bukan seperti itu. Saudara adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Saudara adalah orang-orang pilihannya Tuhan, sama seperti Tuhan memanggil Yosua, memilih Yosua. Karena itu apa yang Tuhan firmankan kepada Yosua, baiklah kita teladani. Ya, jadi kita perlu ingat, setiap kita adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Ya, katakan kepada diri kita, saya dipilih oleh Tuhan. Saya dipercaya oleh Tuhan. Ya, setiap kita dipercaya oleh Tuhan, setiap kita dipilih oleh Tuhan, walaupun kita bukan siapa-siapa, sama seperti Yosua. Ya. Kalau Tuhan memanggil Pak Daniel, Bulian, saya, Bu Yanti, Bu Diah, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan memanggil pelayan-pelayan Tuhan, para pemain musik, siapapun kau yang ada di sini, ingat, ya, kita bukan siapa-siapa, tapi karena Tuhan punya maksud yang luar biasa di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, di dalam kuliahmu, di dalam pelayanmu, di dalam apapun juga yang kau kerjakan. Ya. Amin. Tuhan punya maksud dalam hidup kita, walaupun kita bukan siapa-siapa. Yang pertama itu, saudaraku, ya, Tuhan memilih kita, walaupun kita bukan siapa-siapa. Yang kedua, saudaraku, yang kedua, perhatikan, ada 3 perkataan Tuhan yang diulangi sama kepada Yosua di dalam ayat yang ke-6, ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7, ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Ya, kemudian di dalam ayat yang terakhir, ayat yang ke-9 saya dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudaraku, kalau orang berkata berkali-kali, ya, ngomong lagi, itu berarti sesuatu yang penting. Ya, itu sesuatu yang penting. Ya, kalau istri saudara berkata, papi dompet, ya, seperti istri saya mengingatkan saya, ya, papi dompet ada. Nah, ngomong lagi, dompetnya udah. Ya. Mau berangkat lagi diingatkan, dompetnya udah. Ya. Tapi dasar saya, saudaraku, ya. Ketika diingatkan kadang-kadang lupa. Ya. Pernah suatu saat saya ketinggalan handphone. Ya. Zaman sekarang itu handphone lebih berharga daripada segalanya, saudara. Ya. Kalau ketinggalan dompet, ya naik motor ya masih, kalau bensinnya masih ada nggak apa-apa. Ya. Asalkan jangan ketangkap polisi aja. Ya. Tapi kalau ketinggalan handphone, ya, kita kayak nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Ya. Apalagi anak-anak muda kalau nggak ada handphone, aduh, ya, cilaka. Nggak bisa lihat sosmed, nggak bisa pasang status, nggak bisa lihat status mantan, nggak bisa lihat status gebetan gitu ya. Wah, saya ketinggalan handphone. Ya, gimana? Ya udah, balik lagi sudah. Ya, ambil handphone. Telat, saudara, ya. Karena ya padahal sudah diingatkan, ya. Handphone udah. Ya. Ya, karena dia ngomong tiap hari kalau mau pergi mesti diingatkan itu ya. Handphone, handphone, dompet, kemudian ID card. Ya udah, saya pikir semua udah. Jalan enggak ada. Ya. Padahal sudah diingatkan, ya. Nah, Tuhan mengingatkan Yosua 3 kali, sesuatu yang penting. Ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan berkata lagi pada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan kuatkan lagi kepada Yosua ayat yang ke-9, Tuhan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Itu artinya apa, saudaraku? Ini adalah sesuatu yang penting untuk Yosua ketahui, bahwa ketika dia memimpin bangsa Israel, dia harus kuat dan teguh hatinya. Kenapa? Karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ya. Kalau dibilangi itu enggak cuma 1-2 kali nurut, ya, tapi terus ngeyel. Ya. Dibilangi sekali, nanti lupa lagi. Dibilangi sekali, nanti lupa lagi. Ya. Bangsa Israel suka bersungut-sungut, saudaraku. Ya. Keras kepala, hatinya keras. Ya. Kepalanya keras, hatinya keras. Ya. Nah, Yosua harus memiliki dan menjadi orang yang kuat dan teguh hati. Ya. Kalau enggak, diprotes Israel sendiri aja, ya udah saya enggak usah memimpin ya, saya mundur gitu. Ya. Kuat, saudara. Ya. Demikian juga dalam hidup kita. Karena tadi saya sudah katakan bahwa setiap kita itu dipilih Tuhan untuk masuk Tuhan, sekalipun kita bukan apa-apa. Karena itu saudara harus menjadi kuat, ya. Kuat dalam rumah tangga saudara. Mungkin ada masalah, mungkin ada perbedaan dengan istri, suami, mertua, dengan cucu, dengan siapapun, saudara harus tetap kuat. Ya. Saudara nggak pernah dianggap, nggak apa-apa. Ya. Orang kita memang nggak pernah jadi siapa-siapa. Kita itu adalah hamba. Ya. Kita sebenarnya nggak punya sesuatu yang perlu kita banggakan. Ya. Sekalipun keluarga tidak menghargai hasil karya kita, biarin. Ya. Suami tidak memuji kita, biarin. Istri tidak memuji kita, biarin. Ya. Yang penting kita tetap kuat. Apapun yang terjadi, saya tetap membina rumah tangga ini. Ya. Saya tidak mau dengar kata A, B, tapi saya mau dengar omongannya Tuhan. Kenapa? Tuhan ngomong saya harus kuat dan teguh, berarti saya harus kuat dan teguh. Maka rumah tangga saudara akan aman-aman saja, saudara. Demikian juga dalam pekerjaan. Ya. Semua orang mengeluh untuk pekerjaan hari-hari ini. Ya. Ya. Kecuali yang tetap ya, PNS itu enggak ngeluh, saya itu enggak ngeluh. Karena memang tetap. Ya. Tapi yang lain, di sektor-sektor yang lain pada bingung. Ya. Banyak pengurangan karyawan, banyak yang bingung.
Jangan-jangan aku nanti yang kena pengurangan. Gitu. Mencari pekerjaan bukanlah sesuatu yang gampang, apalagi di tengah krisis begini. Ya. Makanya kita harus tetap kuat dan teguh. Kita harus tetap menjadi orang yang harus mengandalkan Tuhan. Ya. Kuat dan teguh, apapun harus kita lakukan untuk menghidupi keluarga kita. Ya. Nggak diterima pekerjaan di sana sini, ya apapun lakukan, apapun juga sudah. Ya. Jualan online. Ya. Kalau nggak ada jualan online, ya jualan apa aja yang ada di rumah saudara. Ya. Mungkin sudah habis-habisan gitu. Tapi kita harus tetap berkarya. Yang penting kita menjadi orang yang kuat. Ya. Wanita-wanita yang biasanya itu hatinya agak rapuh. Ya. Khawatir suaminya gimana pekerjaannya, khawatir anak-anaknya gimana, khawatir. Ya. Kalau kaum pria kadang-kadang masa bodoh, ya. Tapi enggak, ya. Tapi mereka tetap juga berusaha di lapangan gitu, di pekerjaan. Sama. Ya. Biasanya wanita itu memendam. Ya. Aduh Tuhan gimana suamiku, Tuhan gimana anak-anakku. Ya. Kita memang bukan siapa-siapa, tapi ketika kita bertemu dengan Tuhan kita menjadi orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Amin. Ya. Jadilah orang yang kuat. Ya. Dalam iman kita, dalam kehidupan rohani kita, di gereja kita juga harus menjadi orang yang kuat. Ya. Kalau kita tidak menjadi orang yang kuat, saudaraku, ya, kita menjadi jemaat-jemaat yang gampangan. Artinya gampangan gimana? Jemaat yang maunya cuma dikasih makanan enak, maunya disuapin, maunya cuma minum susu, saudaraku. Tidak mau makanan-makanan yang keras. Ya. Tetapi saudara menjadi jemaat Tuhan, saudara harus menjadi orang yang kuat, jemaat yang kuat, yang teguh hatinya. Ya. Apapun juga yang terjadi, saya akan tetap melayani pekerjaan Tuhan. Sekalipun saya dikecewakan oleh pelayan Tuhan yang lain. Ya. Jadi kalau kita menjadi kuat ketika ada persinggungan dengan anggota jemaat atau pelayan-pelayan Tuhan yang lain, kita tidak akan mudah menyerah. Kita tidak akan pernah mundur dalam pelayanan. Ya. Kenapa? Karena Tuhan berkata, teguhkanlah dan kuatkan hati. Ya. Kalau saudara tahu bahwa saudara dikecewakan, disakiti, Tuhan tahu itu. Siapa tahu Tuhan memproses semuanya itu, saudara, untuk mendewasakan iman kita. Loh, tapi Tuhan saya kan sudah berusaha baik. Nah, tetapi dia selalu menjelekkan saya, dia selalu memfitnah saya, dia selalu membuang muka. Ya. Doa sama Tuhan, Tuhan kuatkan dan teguhkan saya ketika bertemu dengan orang itu, melihat orang itu, memandang wajah orang itu. Ketika saudara kuat, Tuhan akan rubah semuanya itu. Tuhan akan menguatkan hati saudara, karena yang saudara pandang adalah Tuhan. Ya. Siapapun di antara kita itu bisa mengecewakan karena kita masih manusia. Kecuali kita sudah malaikat. Ya. Tetapi setiap kita bisa mengecewakan. Saya sangat bisa mengecewakan saudara. Ya. Jadi jangan sampai saudara nanti bilang begini, loh Om Tri kok begitu. Ya. Om Tri kok bisa begitu. Ya bisa, namanya juga manusia. Ya. Teman saudara bisa mengecewakan saudara. Keluarga saudara bisa mengecewakan saudara. Hamba-hamba Tuhan bisa mengecewakan saudara. Siapa? Bos saudara di kantor bisa mengecewakan saudara. Tetapi kita pandang Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita, tetapi yang selalu membuat kita kuat melalui rohnya yang ada dalam hidup kita. Jadi yang kedua, ya, bagaimana supaya kita kuat? Ya memang kita harus kuat dan meneguhkan hati kita. Kita pandang saja wajah Tuhan, maka kita akan menjadi kuat dan teguh hati kita. Itu yang kedua. Yang berikutnya, ya, yang berikutnya di dalam ayat yang ke-7, bagian yang B, ya. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang kedua, biarlah kita menjadi orang-orang yang tidak menyimpang ke kanan, ke kiri. Ya, kita menjadi orang-orang yang bertindak hati-hati. Ya.
arti dosa itu arti harafiahnya, arti literalnya itu adalah nggak kena sasaran, meleset. Ya. Jadi kalau sini ada apel, saudaraku, ya, nggak ada apel ya. Apa? Ini gelas nih. Ya, ini gelas. Ya. Saya tidak main sulap. Ya. Saudara disuruh ngelempar gelas ini, ya. Ya, anggap aja ya, bukan beneran ya. Anggap ini suatu sasaran ya. Saudara dikasih bola, kayak permainan pasar malam gitu yang ada hadiahnya. Dikasih bola, kemudian ada jarak dan saudara ngelempar. Ya. Nah, kalau saudara ngelempar nggak kena, itulah yang disebut dengan dosa itu. Meleset. Ya, nggak kena sasaran, itu dosa. Ya, hamartia, ya, nggak kena sasaran. Ya. Jadi saudara itu kalau nggak kena sasaran, ya dosa. Ya. Tidak tepat sasaran tujuan hidup saudara, saudara berdosa. Karena itu dalam hidup kita sekarang ini hati-hati yang kita perlukan. Ya. Kemanapun saudara pergi, saudara harus hati-hati. Ya. Apalagi zaman virus COVID-19, kita semua harus hati-hati. Ya. Semuanya pakai masker. Ya. Ya, yang nggak pakai masker, pakai masker. Ya. Om engap, iya engap, saya juga engap. Ya. Semua juga engap, saudara. Tapi itu yang terbaik. Ya. Supaya apa? Kalau kita menjadi orang yang suspek, maksudnya ada virus nempel ke kita, kemudian kita tanpa gejala, kemudian kita pakai masker, saudaraku, ya, kita enggak menyebarkan virus. Melalui pakai masker itu enggak akan keluar droplet, ya, virus enggak akan keluar, ditahan di masker itu, saudaraku, ya. Jadi kita semua harus pakai masker. Ya. Orang Indonesia disuruh pakai masker sangat susah. Ya. Apalagi orang-orang yang menganggap punya anggapan seperti ini. Halah takut banget. Ya. Mati dan hidupkan di tangan Tuhan. Ya. Iya, mati hidup di tangan Tuhan. Tapi kalau kamu nyusahin orang lain karena kamu kena virus dan kamu tanpa gejala, itu yang menyebabkan orang lain jadi sengsara. Ya. Atau kamu kena COVID, saudara, ya, maka yang susah siapa? Seluruh keluarga. Kalau satu orang di keluarga, apalagi sekarang banyak klaster-klaster keluarga, karena ada arisan keluarga, kumpul keluarga, seluruh keluarga jadi kena, gitu. Ya. Kalau suami kena, maka istri, anak-anak harus dikarantina, di swab test, nggak boleh kemana-mana 14 hari. Ya. Belum lagi kita dagdikduk, nggak tahu nasib suami kita, ya. Masuk Wisma Atlet, sembuh nggak. Ya. Jadi kalau sudah masuk Wisma Atlet, ya anggap aja itu adalah pertemuan yang terakhir. Itu kalau orang yang kena COVID-19. Ya. Sebenarnya yang membuat orang itu banyak meninggal, karena memang satu karena banyak penyakit bawaan. Ya. Kemudian yang kedua karena rasa takut yang berlebihan. Cemas, khawatir, ya. Makanya seperti firman Tuhan tadi yang kedua, ya, kuatkan dan teguhkan hati kita, saudaraku, dan hanya pandang Tuhan. Hati-hati, kemanapun kau melangkah hati-hati, sering-sering cuci tangan, ya. Kalau perlu bawa hand sanitizer, ya. Kemana-mana sering cuci tangan, hand sanitizer. Saya kalau ketemu sama orang, ya, di kantor, di ruangan saya itu ada, ya, botolnya ada. Jadi begitu saya masuk ruangan saya semprot. Kadang-kadang muka saya kasih gitu. Ya. Kenapa? Ya saya harus hati-hati. Kita semua harus bertindak hati-hati. Ya. Kemanapun kita bertindak harus hati-hati sesuai dengan protokol 19. Ya. Karena
banyak negara-negara itu sekarang takut sama Indonesia. Ya. Terakhir kan ada 59 negara melarang warganya pergi ke Indonesia dan juga mungkin melarang orang Indonesia pergi ke sana. Harus hati-hati. Tetapi hati-hati tidak hanya untuk COVID, tetapi hati-hati untuk apapun yang kita lakukan. Kalau engkau menjadi seorang karyawan, hati-hati ketika engkau bekerja hari-hari ini. Ketika engkau lalai, ketika engkau lelah, engkau lengah, bisa di PHK. Ya. Kalau engkau sebagai suami, hati-hati. Ya. Ingat ada anak istri di rumah. Kalau engkau sebagai istri, hati-hati ketika engkau ngomong. Ya. Karena omongan kita untuk suami, untuk anak-anak itu adalah doa. Ya. Kamu jadi anak bandel banget, anaknya jadi bandel banget. Ya. Suamiku payah beneran suami kamu. Ya. Hati-hati dengan perkataan kita. Ya. Sebagai istri, sebagai suami. Ya. Sebagai orang kuliahan, sekolah. Ya. Aduh, saya nggak bisa nih. Kayaknya saya nggak bisa nih lulus tahun ini. Nggak bisa beneran lulus tahun ini. Ya. Aduh, kayaknya nggak bakalan selesai. Ya. Hati-hati dengan perkataan, karena perkataan kita adalah doa. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus hati-hati bersikap, mengambil tindakan kita. Kenapa? Karena banyak orang melihat kita. Ya. Jangan menyimpang. Ya. Usahakanlah kita lurus menurut jalannya Tuhan. Ya. Kita aja berusaha lurus aja tiba-tiba bisa menyimpang, apalagi kita sengaja berbuat yang tidak benar. Ya. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, hati-hati dengan hidupmu. Hati-hati dengan kelakuanmu, saudara. Ya. Engkau menjadi contoh buat jemaat. Ya. Kalau pelayan Tuhannya nggak benar, saudara, saya nggak benar, bagaimana setiap kita jemaat bisa diberkati. Ya. Tapi hidup kita harus menjadi hidup yang bersih di hadapan Tuhan. Itu artinya bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau kita sudah menyimpang gimana? Ya, kalau kita sudah menyimpang ya kembali ke lurus, saudaraku. Ya. Saya kadang-kadang suka pergi ke Serang, ya, karena saya sudah pindah ke kota Tangerang, maka beberapa kali saya mungkin dalam sebulan itu bisa 2-3 kali saya harus ke Serang, ya. Kalau ke Serang itu kan perjalanan cukup jauh, jalan tol sendiri lagi, ya. Saya nyetel musik kencang-kencang. Apalagi kalau siang, ya. Kalau siang itu kan matahari bersinar dengan terik walaupun kita setel AC, ya. Tapi kan cahayanya itu bikin silau. Ya. Nah, kalau cahaya bikin silau itu saya ngantuk, saudaraku. Ya. Ya. Jalannya lurus, marka jalannya lurus itu bisa menyimpang. Lah kok menyimpang ini, wah tak beres. Ya. Saya cari tempat peristirahatan. Ya. Saya mampir ke Alfamart beli kopi, es kopi di situ. Saya ngopi sebentar, baru melanjutkan berjalan. Sebab kalau enggak, ya, menyimpang kanan ke kiri lewat jalan tol, wah ngeri, ya. Karena itu, saudaraku, bertindaklah hati-hati dalam hidup kita. Sebagai apapun engkau harus bertindak hati-hati, jangan pernah menyimpang. Ya. Berlakulah setia seperti Yosua. Ya. Dia tidak meninggalkan Musa selama 40 hari bertemu dengan Tuhan. Ya. Tetap di lereng bukit nunggu Musa, bayangkan, ya. Orang yang tidak menyimpang seperti itu, saudara, ya. Setia kepada Tuhan. Jadi yang pertama, Tuhan memilih kita walaupun kita bukan siapa-siapa. Yang kedua, ya, kita harus menjadi kuat dan teguh karena Tuhan yang kita pandang. Yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri dan bertindak hati-hati. Dan yang keempat, yang terakhir. Nah, biasanya kalau yang terakhir itu saudara senang, ya. Yang terakhir di dalam ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan
malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Jadi caranya, mari kita bersama-sama hidup dalam firman Tuhan. Ya. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya. Puji Tuhan, saudaraku, Pak Daniel setiap hari bersusah payah membagikan firman kepada setiap kita. Ya. Kita harus dengarkan dan lakukan dengan baik-baik, saudara. Ya. Kenapa? Ya. Ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kita akan berhasil. Ya. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Dunia ini dijadikan dengan firman Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini dijadikan oleh firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang hari pertama. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu adalah perkataan Allah yang berkuasa, dan kalau itu kita renungkan dan kalau itu kita ucapkan dalam hidup kita, maka apapun bisa terjadi sesuai dengan firman itu kalau kita hidup menurut firman Tuhan itu. Masalahnya kita enggak setia untuk merenungkan firman Tuhan. Kita enggak hidup menurut firman Tuhan. Ya, tetapi firman Tuhan itu berkuasa, ya. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk memperbaiki kesalahan kita, menegur kita, ya. Membangun kelakuan kita, saudara, ya. Karena itu renungkan firman Tuhan, ya. Saya pernah menciptakan lagu, ya, dalam Mazmur 1 ayat 1. Ya. Berbahagialah orang yang bukan itu, ya, saya ciptaan saya sendiri, ya. Bukan lagu itu, ya. Ya. Saya jadi lupa, ya. Jadi, ya. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Oh, bukan ini, ya. Bukan Mazmur 1, ya. Maaf, saya salah, ya. Yeremia. Maaf. Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Makanya kok tadi enggak nyambung, ya. Mazmur 1 ayat 1. Memang sama intinya, ya, tapi bukan itu, ya. Yeremia 17 ayat 7, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, kita kembali ke Mazmur 1 ayat 1 tadi, ya. Itu yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan, itu sama dengan Mazmur 1 ayat 1, ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, perhatikan, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, apa saudaraku? Berhasil. Ya, ini kuncinya kita merenungkan firman Tuhan, bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita tepat sasaran, tidak berdosa, dan apapun
yang kita lakukan menjadi beruntung, berhasil. Ya, itulah yang dikatakan Tuhan. Ya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bagaimana supaya saudara berhasil dan beruntung? Lakukan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan dalam hidup saudara, perkatakan firman Tuhan itu dalam diri saudara. Aku pilihan Allah, aku diberkati, keluargaku diberkati, aku harus setia kepada Tuhan, Tuhan menolong aku tidak usah khawatir. Perkatakan firman Tuhan, maka Tuhan akan membuat perjalanan kita menjadi berhasil dan kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Mari kita menjadi kuat di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin untuk firman Tuhan, saudara. Ya. Kita nyanyi lagu yang terakhir, saudara. Ya. Yesus memberiku kemenangan. Ya. Saya ingatkan setiap kita bahwa kita akan beribadah 2 minggu lagi ke depan. Ya. Karena minggu ini, minggu depan yang ibadah offline itu GBI Kilor, kita akan ibadah secara online. Ya. Mari kita beri bersama-sama, saudaraku. Yesus memberiku kemenangan, ku tidak takut. Pakai F ya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, Engkau Allahku. Bahkan menolongku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberi kemenangan, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan, Yesus memberi kemenangan, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku
Kuatkan setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Kuatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kuatkanlah setiap kami. Haleluya. Yesus Tuhan. Bapa, biarlah kami seperti Yosua ketika menggantikan Musa. Kami menjadi orang-orang pilihan Allah. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan hari-hari ini, jadikan kami orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan, karena kamilah orang-orang yang Kau pilih, sekalipun kami bukan siapa-siapa. Sebagaimana Engkau memilih Yosua, demikian pula Engkau memilih setiap kami. Tuhan, tolong setiap kami Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau menolong hidup kami, supaya apapun yang terjadi hari-hari ini, di dalam segala kehidupan kami menjadi orang-orang yang kuat. Kami menjadi orang-orang yang teguh, karena yang kami pandang hanya Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang kuat dan teguh di dalam Engkau, baik dalam segala hal apapun juga yang kami kerjakan. Demikian juga Tuhan, janganlah kami menjadi orang-orang yang menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kami juga orang-orang yang berlaku bijaksana, hati-hati hari-hari ini dengan apapun juga yang kami kerjakan. Ketika kami bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, untuk apapun juga bidang yang kami kerjakan, maka Tuhan akan memberkati kami dengan kesetiaan kami. Dan jadikanlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang senantiasa memperkatakan firman-Mu siang dan malam, merenungkannya, sehingga dengan demikian maka perjalanan kami, kehidupan kami akan berhasil dan kami akan beruntung. Bapa, kami berdoa, jadikanlah setiap jemaat Tuhan yang ada di GBI Perigi maupun yang ada di GBI Kelor, maupun dimanapun juga kami berada, kami menjadi orang-orang yang akan berhasil dan beruntung kami ketika kami memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebagaimana Engkau memberkati Yosua, mengantarkan Yosua memimpin bangsa Israel sampai Kanaan, kami percaya Engkau juga akan menolong kami, memampukan kami untuk tugas-tugas, pelayanan-pelayanan atau bagian-bagian yang harus kami kerjakan hari-hari ini, sampai kami menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi kami percaya kuasa firman Tuhan akan terus ada dalam hidup kami. Kami berdoa buat hamba-Mu, kami berdoa buat anak-anak-Mu, jemaat GBI Perigi dan Kelor Tuhan, maupun dimanapun anak-anak-Mu berada. Jadikan kami menjadi orang-orang yang diberkati seperti Yosua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan mengalir atas kami, penyertaan Tuhan ada atas kami, dan kami akan menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku, saya akan memberikan pengumuman pada saat ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa minggu depan kita ibadah online, saudara. Kita akan bertemu kembali dalam ibadah 2 minggu yang akan datang, saudaraku. Kemudian untuk hal-hal yang lain saudara bisa baca di warta yang berulang tahun dalam minggu ini, saudara Andrian Pratama. Kemudian persembahan perpuluhan dapat kita lakukan, yang pertama dengan tunai dan amplop yang sudah disediakan bagi setiap kita setiap 2 minggu sekali. Kemudian non tunai dengan cara transfer ke Bank BCA 6860250029 atas nama Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Daniel Tantular. Ya, mungkin itu saja pengumuman. Saya serahkan pada Pak Daniel untuk berdoa berkat buat setiap kita. Terima kasih jemaat yang saya kasihi
dengan tidak bosan-bosannya, saya harus mengingatkan kepada kita semua, jangan lupa kalau masker sudah nggak aneh ya saudara-saudara, harus pakai masker. Yang kedua, apa maksudnya sering cuci tangan? Maksudnya sering cuci tangan begini saudara-saudara, kalau saudara pergi ke pasar, saudara kemana atau keluar rumah dan sebagainya, jangan lupa pulang ke rumah cuci tangan. Cuci tangan yang baik adalah kalau misalnya saya ke bank ya, saya tanpa sadar kan pegang meja bank, kadang-kadang begini gitu loh. Nah, cuci tangannya dari siku kita cuci semua. Maksudnya kalau ada virus-virus yang nempel mungkin jadi hilang. Yang paling penting saudara-saudara, kita tahu orang DKI Pak Saifullah ya, meninggal dunia karena COVID. Pasti orang itu kan menjaga kesehatan. Nah pertanyaan dari mana ya dia bisa kena COVID? Ini yang kita harus cermati. Misalnya begini saudara-saudara. Seseorang kan punya kegiatan kerja ya atau berdagang. Pastikan berhubungan dengan orang-orang di luar. Orang-orang di luar yang kita tidak tahu. Kita kenal baik atau kita anggap dia sehat, kenalan kita. Saudara kita juga. Tapi ingat kita tidak tahu apakah dia suspek orang yang tanpa gejala, orang pembawa virus. Di dalam dirinya sudah ada virus. Ketika kita ngomong lupa pakai masker, dia tidak pakai masker, itu ada dropletnya, ada apa namanya itu butiran-butiran yang keluar, itu yang bahaya. Itu yang menyebabkan orang karena lengah, karena berpikir yang diajak ngomong itu aman, dia merasa aman tidak pakai masker. Karena itu tidak bisa tidak. Ya. Orang mau bilang kita bodoh, kayak penakut, kayak tidak soal, pakai masker. Begitu juga kalau datang teman kita, saudara kita ke rumah. Dia baru ketemu kawannya, baru ngomong dan sebagainya. Dia tertular, datang ke rumah kita. Menularkan juga saudara-saudara. Pokoknya begitu datang tamu siapapun juga pakai masker. Jelas ya? Ini sangat memang apa ya, mau gak mau kita jadi berjaga-jaganya itu total. Pak Lurah mana? Saya lupa itu kena. Pak Saifullah kena. Kenapa? Karena dia ada kontak dengan orang-orang. Kalau dia di rumah saja, karena itu dibilang jangan keluar di rumah saja. Ya itu gunanya supaya jangan memperkecil kemungkinan ada interaksi komunikasi yang menularkan gitu maksudnya. Nah begitu juga orang mau kawin masa gak boleh om? Silakan aja kawin. Saya bilang bagi saya saat ini kalaupun ada orang menikah ya saya rasanya tidak datang. Kenapa? Saya mempunyai tanggung jawab yang masih banyak. Saya gak mau main-main gitu loh. Memang kita tahu. Memang di jidat yang datang tuh ada tandanya kalau orang itu punya virus. Kan gak tahu. Ya jadi perhatikan kenapa kita mesti pakai masker. Cuci tangan, jaga jarak. Kalau bisa jangan keluar rumah. Ataupun kalau kita berhubungan dengan orang-orang yang segera selesai cuci tangan ya. Cuci tangan. Ini begini-begini aja nih saudara. Memang saudara lihat di sini ada virus apa enggak? Kita nggak tahu. Karena itu selesai ibadah pulang cuci tangan. Datang cuci tangan meyakinkan bahwa saudara sudah bersih. Megang apapun juga lebih aman. Pulang cuci tangan supaya kita yakin ya. Bahwa kita pulang bersih.
Saya nggak bosan-bosannya ngasih tahu ini. Kenapa? Semakin saya perhatikan, ini kuncinya. Kalau semua orang mau menjauhi dari virus corona, ini kuncinya ya. Dan jangan lupa berdoa. Oke, baik, mari kita akhiri ibadah kita. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Kau di hatiku. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku ke tempat di mana kau tinggal. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan, hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Katakan, ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan, hidupku. Hanya Engkau Tuhan, amin, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Pada akhir ibadah ini Bapa, dengan rasa syukur dan terima kasih kami datang dan ingin mengatakan kepadamu, terima kasih ya Bapa, yang telah Engkau memungkinkan kami beribadah Tuhan. Pimpin kami terus di jalan-Mu Tuhan, agar kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Tuhan. Kami tidak menjadi kecut dan tawar hati. Kami terus merenungkan firman-Mu, memperkatakan firman-Mu siang dan malam. Sebab kami tahu Tuhan, ketika kami merenungkan firman-Mu siang malam, Engkau akan menjadikan kami orang-orang yang berbahagia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh keberadaan kami. Sebab kami sadar hidup kami hanya karena Engkau Tuhan. Kami boleh ada hanya karena anugerah-Mu. Keluarga kami, anak, cucu kami, istri, suami, orang tua dan keluarga kami letakkan dalam tangan-Mu. Tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Dan singkirkan, jauhkan virus corona daripada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami imani Engkau lebih besar dari segala-galanya Tuhan. Pimpin hidup kami semakin hari semakin berkenan kepadamu. Hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan hati-Mu. Seturut perintah-Mu menjadi hamba-hamba-Mu dan pelayan-pelayan-Mu dan anak-anak-Mu yang terus Tuhan mempermuliakan nama-Mu. Seluruh keluarga kami, rumah tangga kami, keuangan kami, usaha kami, perdagangan kami, tugas-tugas dan pekerjaan di mana kami bekerja kami letakkan dalam tangan-Mu. Yang bersekolah Engkau berkati Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah segala-galanya bagi kami. Terima kasih untuk semuanya ini Bapa. Pada akhirnya kami mohon diri, kami akan tinggalkan tempat ini. Ke dalam tangan-Mu hamba serahkan seluruh domba-domba-Mu ini Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu jasmani rohani kepada anak-anak-Mu. Karena itu mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekarang arahkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukalah dan angkatlah kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan dan pandanglah wajah-Nya. Terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita yang berkelimpahan daripada Allah Bapa. Kasih sayang, cinta kasih yang luar biasa sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang menjaga kita, memimpin langkah hidup kita. Selalu menyertai kita dan ada dalam hidup kita mulai detik ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita berjumpa di dalam kemuliaan-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Menyambut semua berkat ini. Haleluya. Yang diberkati bersama saya katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat siang, salam sehati, Tuhan memberkati. Silakan duduk supaya keluarnya bisa tertib. Silakan duduk, nanti diatur keluarnya dari baris paling belakang. Silakan keluar, Tuhan memberkati.